Bapak Saudara, pagi hari ini ada hal yang mau disampaikan yang saya dapat di saat saya mempersiapkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi saya minjem kunci mobilnya Ko Heri. Mobilnya apa kok? Itulah ya, di bawah. Harganya sudah pasti di atas ratusan juta. Bandingkan dengan handphone saya yang Samsung Note 5 keluaran lama, ini kalau dijual sekarang mungkin sekitar 1,5 lah. Ratusan juta di tangan kiri saya dengan 1,5 di tangan kanan saya. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara lebih memilih kehilangan yang mana? Yang di tangan kiri saya atau yang di tangan kanan saya? Yang ini. Enggak dua-duanya. Kalau misalnya kalau misalnya kita berandai-andai, kita kehilangan sesuatu, ya kan? Pasti kita pernah kehilangan sesuatu. Siapa yang pernah kehilangan barang boleh angkat tangannya? Pernah kan? Kalau kita seandai-andainya kita kehilangan barang, lebih memilih yang harga ratusan juta atau yang 1,5 juta Bapak Saudara? Yang lebih murah kan? Nah, kenapa saya pakai ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara? Terkadang kita mempunyai sebuah barang yang mungkin limited edition buat mungkin cici-cici atau ibu-ibu yang mungkin penggemar tas, ya kan, suka koleksi tas, ya kan, ada keluaran terbaru dari merek A, B, C, D, meskipun harganya sangat mahal karena dia suka, karena dia mencintai barang itu, atau mungkin karena dia ingin memiliki barang itu, akhirnya dia membeli, dan ketika sudah membeli, otomatis barang itu akan dirawat sebaik-baiknya, entah digunakan atau tidak, yang penting itu ada di lemarinya si ibu tersebut. Entah dipajang, dia bikin lemari khusus kaca, isinya tas paling mahal, kedua termahal, ketiga termahal, dan seterusnya. Terkadang kita dengan barang yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara, yang punya nilai yang besar, yang punya harga yang besar seperti kunci mobil ini, kita akan merawat sebaik-baiknya, benar? Handphone pun juga kita rawat kan. Ada virus atau lemot sedikit, kita hapusin file-file yang gak penting. Mobil yang punya motor, dirawat, ganti oli, dicuci mobilnya, ya kan? Segala macam. Tapi ya pernahkah kita berpikir gak Bapak Saudara bahwa kita ini sebenarnya tidak ternilai, gak ada harganya, sangat besar harganya di mata Tuhan. Pagi ini kita mau belajar dari Keluaran pasal yang ke-19 ayat 3 dan 6. Keluaran pasal 19 ayat 3 sampai 6, inilah janji Tuhan terhadap Musa dan bangsa Israel saat itu ketika Musa dipanggil ke Gunung Sinai, dan Tuhan berkata seperti ini. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Yesus menampakkan diri, Tuhan Allah menampakkan diri kepada Musa saat itu dan berkata, kamu sudah melihat apa yang sudah aku perbuat kepada orang Israel. Kamu sudah melihat perbuatan tanganku yang sangat dahsyat. Kamu sudah melihat kehebatanku yang sangat dahsyat terhadap bangsa Israel. Dan Tuhan berkata, jadi sekarang jika kamu dan bangsa Israel bersungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjian Allah, maka Musa dan bangsa Israel akan menjadi apa? Harta kesayangan Allah di antara segala bangsa. Ini harta yang berwujud, saudara. Ini harta yang berwujud. Kita adalah keturunan Israel rohani, amin.
Allah berkata, jikalau kamu saat ini bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, Aku Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, akan menjadikan engkau harta kesayanganku di atas segala bangsa. Tadi saya katakan, kita punya harta kesayangan, kita punya benda kesayangan, sudah pasti kita akan rawat itu sebaik-baiknya. Israel pada masa itu dan Israel pada masa sekarang itu kita semua. Kita ini sejujurnya adalah harta kesayangan Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa kita adalah harta kesayangan Tuhan? Harta bukan cuma berbicara tentang benda, tentang uang, tentang apapun yang bisa dihitung. Enggak. Harta adalah sebuah hal atau sebuah wujud yang tidak bisa dibeli berapapun harganya, dan itulah wujud yang dikasihi, yang dicintai oleh pemiliknya. Ditawar harga berapapun karena itulah harta kesayanganku. Sorry, saya nggak bisa jual, saya nggak bisa lepas. Kita adalah harta kesayangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan tidak akan pernah melepas kita atau menjual kita kepada si jahat. Tetapi terkadang kita selalu menawar, Bapak Ibu Saudara. Kita selalu menawar sampai kita jatuh dalam dosa. Harta kesayangan Tuhan itu yang Tuhan janjikan terhadap bangsa Israel saat itu kepada Musa, melalui Musa. Jikalau engkau bersungguh-sungguh mendengar firman dan berpegang teguh pada perjanjianku, maka kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Firman ini ada dari zaman dahulu, sekarang, dan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mendengarkan firman Tuhan, berpegang teguh pada perjanjiannya, maka kita akan disebut harta kesayangan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudara, hari-hari ini. Di malam Ibu Nani berkhotbah untuk kita terus melekat, mencintai Tuhan lebih lagi. Dan di akhir Ibu Nani berkata, ayo bekerja keras, jangan bersantai-santai. Ayo lebih giat lagi, jangan berleha-leha. Firman di awal tahun, yaitulah firman yang diberikan. Apakah kita mendengarkan firman itu sampai pada hari ini? Apakah kita masih mengingat setiap firman yang diberikan di tempat ini? Atau mungkin kita sudah lupa? Oh iya ya, waktu awal PD dimulai, khotbahnya tentang apa ya? Ada yang lupa atau masih ingat semuanya? Amin. Masih ingat ya? Tentang awal PD, ya kan? Tentang waspada, kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan, jadi generasi terdahsyat. Itu firman, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita dengar dan kita berpegang pada perjanjian Tuhan yang berlaku dalam hidup setiap kita. Kita pengurapan setiap pagi, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita perjamuan kudus, itulah perjanjian Tuhan dalam hidup setiap kita. Harta kesayangan adalah hal yang sangat berharga yang gak mungkin bisa kita lepas dengan gampang kepada orang lain. Begitupun Tuhan terhadap diri kita, saudara. Kita harta kesayangan Tuhan, dan gak mudah bagi Tuhan melepas kita kepada si jahat. Gak mudah bagi Tuhan mengizinkan si jahat untuk menggodai setiap kita, karena Tuhan memberikan perisai dalam hidup kita. Tuhan memberikan firman. Fungsi firman apa? Membuat iman kita menjadi kuat. Amin. Fungsi khotbah yang kita dengar apa? Itulah yang akan menguatkan kita, saudara, dari godaan si jahat. Pernah sadar nggak bahwa itulah wujud nyata Tuhan, bahwa Dia menyebut kita adalah harta kesayangannya.
Kita mendengar firman, tapi apakah kita mendengar itu sungguh-sungguh? Kita membaca setiap perjanjian, kita mendikirkan setiap perjanjian. Ada perjanjian darah, perjanjian garam, perjanjian pelangi. Bahkan dibikin bannernya dan segala macam. Apakah kita berpegang pada perjanjian itu hari-hari ini? Tuhan mau Bapak Ibu Saudara di ayat tadi yang kelima, bahwa barang siapa yang mendengarkan firman-Ku dengan sungguh-sungguh dan berpegang pada perjanjian-Ku, Tuhan sendiri yang berkata, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mempunyai seluruh bumi. Sebegitu cintanya Tuhan atas hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang Dia katakan terhadap Musa dan bangsa Israel, saya percaya itu berlaku sampai pada hari ini, amin. Bahwa kita dipilih untuk menjadi harta kesayangannya, asalkan kita mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, kita berpegang pada perjanjiannya. Dan ini yang sulit, apakah kita menjadi pelaku firman? Itu pertanyaan dalam hidup setiap kita. Mendengarkan, berpegang pada perjanjiannya, sudah pasti kita harus mempraktekkan itu dalam hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara. Pelaku firman, menjadi pelaku firman itu gak mudah. Jujur saya pun kadang masih jatuh, kadang pun saya masih banyak bolong-bolongnya. Tapi saya mau belajar menjadi pelaku firman yang taat. Dan sesungguhnya kalau boleh saya berkata, menjadi pelaku firman itu sangat tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Daging ini seperti menyayat-nyayat, udahlah baca kita besok lagi. Ya udahlah, dosa sekali, masih bisa bertobat. Kamu datang nanti doa malam, bertobat selesai. Udahlah, kan nanti masih bisa dengar streaming di YouTube. Udahlah. Menjadi pelaku firman dibutuhkan ketaatan mutlak Bapak Ibu Saudara. Dibutuhkan yang namanya taat, benar-benar taat. Hati yang mau tunduk sama Bapa kita. Itulah yang harus kita miliki untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ke depan ketika kita menghidupi firman ini pada hari ini, bahwa kita tahu dan kita sadar bahwa kitalah harta kesayangan Tuhan. Dan yang namanya harta itu akan dirawat, akan dipelihara, bahkan akan dikembangkan berlipat kali ganda. Itulah yang akan kita alami dalam kehidupan setiap kita hari-hari ke depan. Asalkan Bapak Ibu Saudara, ketiga hal tadi, dengar firman, berpegang teguh pada perjanjiannya, dan menjadi pelakunya, pelaku firman itu. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan ketika kita mengerjakan ketiga hal ini Saudara, kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan, yang akan Tuhan rawat, yang akan Tuhan pelihara, yang akan Tuhan pakai dan dikembangkan berlipat kali ganda dalam kehidupan kita. Apapun yang kita doakan, karena kitalah harta kesayangan Tuhan. Tuhan, saya berdoa biar setiap usaha atau apapun Tuhan Kau bawa berhasil. Karena kita harta kesayangannya, doa kita akan dijawab sama Tuhan. Itulah harta kesayangan Tuhan. Itulah yang Tuhan maksudkan pada bangsa Israel saat itu. Aku sudah membawa engkau keluar dari tanah perbudakan. Beritahukan pada setiap mereka, barang siapa yang mendengar firman-Ku dengan sungguh-sungguh dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka Aku akan menjadikan mereka harta kesayangan-Ku. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka berjalan, badai apapun yang mendera hidup bangsa Israel saat itu, Tuhan akan merawat hartanya, supaya hartanya itu tidak tercerai-berai, supaya harta kesayangannya itu tidak terombang-ambing oleh hal apapun. Dan saya percaya itu yang berlaku untuk hidup kita saat-saat ini.
hari demi hari Bapak Ibu Saudara kita jalani, mari sertakan Tuhan. Mimpi kita di tahun lalu, di 2 tahun lalu, mungkin ada yang belum kejadian, ada yang belum tergenapi. Jangan pernah kecewa, jangan pernah marah sama Tuhan, karena mungkin belum waktunya. Saya pernah belajar seperti ini, ketika saya memimpikan sesuatu, saya cerita sama salah satu pengurus di tempat ini. Kenapa ya kok saya kayaknya udah doa dari beberapa tahun yang lalu, maksudnya saya udah mengutarakan semua ke Tuhan, tapi kok kenapa seperti saya nggak mendapatkan jawaban dari doa saya. Kenapa kok kayak seakan-akan Tuhan tuh seperti tidak mendengar seruan doa saya, kenapa? Satu jawaban yang saya dapat apa? Dia bilang, kamu tahu kan kairos itu apa? Waktunya Tuhan. Jangan pernah kamu kecewa, jangan pernah kamu marah. Mungkin kamu belum siap menerima apa yang kamu doakan saat-saat ini. Mungkin kamu belum siap menerima apa yang menjadi keinginan hatimu. Ketika mungkin kamu menerimanya, saat itu juga hatimu gak siap, responmu gak siap. Mungkin Tuhan melihat itu dalam diri kamu. Yang kamu lakukan adalah apa? Persiapkan aja. Persiapkan wadahnya. Persiapkan wadahnya. Simpelnya contohnya kalau ketika kita di rumah punya garasi yang kecil, Bapak Ibu Saudara, cukup cuma buat mobil Honda Jazz, ya kan? Tiba-tiba kita doa, Tuhan saya minta Alphard, saya minta Velfire, mobil yang besar. Tuhan kasih. Garasinya nggak muat, Bapak Ibu Saudara. Honda Jazz saja udah mepet ruangannya. Alphard datang, garasi nggak muat. Mau ditaruh di mana mobil kita? Itu perumpamaannya. Ketika kita berdoa untuk sesuatu hal yang besar, cek apakah kita siap menerima itu semua. Bukan bicara soal jasmani, tapi apakah respon hati kita siap menerima itu. Bisa jadi ketika kita menerima berkat yang besar, ada roh kesombongan yang hadir. Wih, dapat juga kan akhirnya. Wih, diberkati luar biasa sekarang. Banyak orang, wih kamu diberkati, wih kamu diberkati. Kalau hati ini gak siap, saudara, itu roh kesombongan itu akan datang. Cik. Tuh kan, kamu dipuji banyak orang. Tuh kan, banyak yang senang sama kamu. Apakah respon kita siap untuk menerima itu? Harta kesayangan Tuhan. Kita punya sesuatu yang kita sayangi, akan dirawat dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini saya katakan, kita adalah Israel rohani, dan firman ini berlaku untuk hidup kita pada pagi hari ini. Dengaran akan firman Tuhan, berpegang teguh pada setiap perjanjian dan pengajarannya. Dan yang ketiga, jadilah pelaku akan firman itu. Karena saya percaya ketika kita mengerjakan ketiga hal ini, hidup kita akan dirawat sama Tuhan. Kita akan mengalami apa yang namanya berkat Tuhan, mujizat Tuhan, masa keemasan, masa puncak kejayaan, hal-hal yang sudah kita sering dengungkan di tempat ini akan kita terima di saat kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara, pilihan di tangan kita. Kita mau mengerjakan atau kita cuma mau mendengar tanpa mau menjadi pelaku firman. Janjinya apa? Tuhan akan membawa kita menjadi besar tahun ini. Tuhan akan membawa kita menjadi generasi terdahsyat, yang namanya terdahsyat itu lebih dari dahsyat. Udah paling pol terdahsyat. Dan kita akan menerima janji Tuhan tahun ini. Asalkan kita menjadi harta kesayangannya. Pilihan di tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kita mendengar firman Tuhan setiap pagi yang sekarang
digilir. Kalau dulu kan selalu Ibu Nani, sekarang digilir dan bermacam-macam kita terima pengajaran yang mungkin kita belum pernah dengar. Mari serapi itu. Mari ambil itu. Karena saya percaya setiap firman yang disampaikan dari tempat ini, itulah yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup setiap kita. Mari pagi ini Bapak Ibu Saudara responi apa yang tadi malam Ibu Nani katakan, kerja keras, ayo kerja keras. Tadi malam kami pemusik ditegur Saudara. Kemarin pas pujian agak sedikit miss, tidak maksimal. Ko Fedi cuma ngomong, ayo ini putaran terakhir. Jangan sampai ketika kita ada di atas mesbah, kalian jadi gak fokus. Tadi malam kami dikumpulkan dan kami ditegur. Dan itu bikin saya sadar Saudara. Ini benar-benar putaran terakhir. Kalau kita gak fokus, kalau kita gak sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, kita gak berpegang pada perjanjiannya, dan kita gak melakukan firman Tuhan hari-hari ke depan, apakah iya kita bisa disebut anak Allah? Atau apakah iya kita bisa disebut harta kesayangannya? Ini putaran terakhir. Harus lebih kuat, harus lebih cepat. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, kita semua yang di tempat ini adalah harta kesayangan Tuhan. Amin. 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 Lebih keras lagi amin. Saya percaya disinilah Tuhan akan bertata dan kita akan mengalami semua apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Yuk kita mau bangkit berdiri pagi ini. Kita mau tutup, kita mau pengurapan, kita mau sama-sama